Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama saya Hana Mulia Hadianti dari kelas B dengan NIM 2250191057. Di sini saya akan menyampaikan tugas sebelum praktikum farmasi terpadu dari bahan alam di bab 4 dengan judul standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam. Soalan pertama, sebutkan parameter mutu bahan baku simplisia dan ekstrak dan sediaan obat bahan alam yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Herbal Indonesia. Dari kategori parameternya, parameter spesifik adalah pengujian yang berfokus pada identifikasi dan potensi bahan baku dengan mengukur sifat khas tanaman seperti KLT, mikroskopik, dan kadar zat penanda. Lalu ada parameter non-spesifik. Parameter non-spesifik adalah pengujian untuk menjamin kemurnian dan keamanan bahan baku dan mengukur faktor umum seperti susut pengeringan, kadar air, kadar abu total, kadar sari, serta cemaran mikroba seperti logam berat. Selanjutnya, dari parameter spesifiknya, eh, bahan baku simplisia dari parameter fisik, parameter spesifik ada organoleptik. Organoleptik itu, antara lain ada bau, rasa, dan warna. Dari makroskopik, mikroskopik, pola kromatogram atau KLT atau KCKT, kadar senyawa, penanda atau kadar zat aktif, misalnya minyak atsiri, dan flavonoid total dan lain-lain. Dari parameter non-spesifik, contohnya ada kadar air, susut pengeringan, kadar abu total, kadar sari, contohnya ada kadar sari larut air, dan kadar sari larut etanol. Dan selanjutnya ada cemaran mikroba seperti KLT, APM atau angka paling mungkin, lalu ada kapang dan kamir, dan ada juga cemaran logam seperti logam berat dan cemaran pestisida. Selanjutnya, dari bahan baku ekstrak, pemberian parameter spesifiknya, parameter spesifik dari, bahan baku ekstrak seperti ada pemberian. Pemberian itu contohnya, antara lain dari bentuk, warna, dan bau. Selanjutnya ada kelarutan juga, bobot jenis untuk mengukur ekstrak cair. Selanjutnya ada kadar senyawa penanda atau kadar zat aktif dengan zat, eee, ALT atau dengan KCKT, dengan metode kadar zat aktif itu dengan metode KT atau KCKT. Selanjutnya ada dari bahan baku ekstrak dari parameter non-spesifiknya ada kadar air, sudut pengeringan atau kandungan zat yang tidak terlarut, terus ada cemaran mikroba, cemaran logam berat, dan cemaran pelarut sisa jika ada, atau, ada juga, aflatoksin. Selanjutnya dari sediaan sediaan obat bahan alam atau obat, parameter spesifiknya ada dari uji identitas misalnya dengan KRT, terus ada kadar senyawa penanda atau kadar zat aktif, dan ada juga uji disolusi untuk sediaan padat dan keseragaman bobot atau keseragaman kandungan. Selanjutnya dari parameter non-spesifik dari sediaan bahan obat sediaan obat bahan alam, ada parameternya ada waktu hancur atau disolusi, terus pH untuk sediaan cair, kadar alkohol untuk tinktur, terus ada uji stabilitas, terus ada juga cemaran mikroba dan cemaran logam berat. Selanjutnya dari soalan kedua, sebutkan metode analisis kimia yang umum digunakan di Farmakope Herbal Indonesia. Dari metode analisis kimia yang umum digunakan di Farmakope Herbal Indonesia atau HOPE untuk penetapan mutu mencakup
dari kromatografi lapis tipis atau KLT, metode pemisahan sederhana yang didasarkan pada perbedaan daya serap atau afinitas komponen kimia terhadap fase diam atau plat KLT dan fase geraknya seperti pelarut. Fungsi utamanya dari Fungsi utamanya yaitu, dari uji identitas itu untuk memastikan bahan baku benar dan gambaran pola kromatogram itu biasanya dari sidik jari dan senyawa kimia. Selanjutnya dari soalan kedua, sebutkan metode analisis kimia yang umum digunakan masih dengan, pertanyaan yang tadi, sebutkan metode analisis kimia yang umum digunakan di Farmakope Herbal Indonesia atau HOPE. Dari penetapan kadar sari itu ada kadar eee, kadar sari yang larut air dan kadar sari yang larut etanol. Dari metode gravimetri yang mengukur total zat yang dapat terekstrak ke dalam pelarut air atau etanol setelah melalui proses maserasi atau reflux. Jadi penetapan kadar sari itu kan ada 2, jadi ada penetapan kadar sari yang larut air dan kadar sari yang larut etanol. Metode gravimetri mengukur totalan zat yang dapat terekstrak ke dalam pelarut air atau etanol setelah melalui proses maserasi. Terus dari fungsi utamanya itu indikator mutu dan potensi bahan baku serta efisiensi proses ekstraksi. Selanjutnya, masih soalan yang tadi, dari spektrofotometri UV visible, metode kuantitatif yang mengukur absorban cahaya oleh larutan sampel pada panjang gelombang tertentu. Umumnya zat penanda harus direaksikan untuk membentuk kompleks berwarna. Selanjutnya ada fungsi utamanya dari spektrofotometri UV visible, yaitu penetapan kadar senyawa penanda atau aktif yang tidak spesifik namun penting secara golongan seperti flavonoid total, tanin total, atau kurkuminoid. Selanjutnya dari gravimetri atau pengeringan dan pengabuan. Metode yang dari prinsipnya yaitu metode yang melibatkan penimbangan massa zat setelah perlakuan fisik tertentu, seperti pengeringan atau pembakaran. Fungsi utama dari susut pengeringan yaitu mengukur total zat yang hilang saat dipanaskan, termasuk air. Saat pengeringan itu kan pasti bakal ada zat yang hilang, contohnya juga seperti air. Selanjutnya ada dari kadar air, terkadang dengan, metode gravimetri, dan kadar abu untuk mengukur residu mineral organik. Selanjutnya, dari metode titrimetri, prinsipnya yaitu metode kuantitatif yang mengukur volume larutan standar atau titran yang diperlukan untuk bereaksi sempurna dengan analit. Fungsi utamanya yaitu penetapan kadar senyawa yang dapat dinetralkan atau direaksikan secara stoikiometris seperti alkaloid atau analisis bilangan tertentu pada minyak misalkan bilangan ion. Selanjutnya dari metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCT, prinsipnya yaitu metode pemisahan tingkat tinggi atau presisi yang menggunakan tekanan tinggi dan fase diam partikel halus untuk memisahkan komponen dengan efisien. Fungsi utamanya dari KCKT yaitu penetapan kadar senyawa penanda yang lebih akurat dan kompleks, serta identifikasi senyawa pada bahan baku yang sulit dipisahkan dengan KLT. Jadi, pada senyawa-senyawa yang sulit dipisahkan dengan KLT eee, dapat menggunakan metode KCK. Selanjutnya dari metode destilasi. Prinsipnya yaitu metode yang melibatkan pemisahan komponen berdasarkan titik didihnya melalui penguapan dan pendinginan kembali atau kondensasi. Fungsi utamanya dalam metode ini atau metode destilasi yaitu penetapan kadar kandungan minyak atsiri menggunakan Clavenger atau Dennstead
dan kadar air menggunakan metode destilasi toluen. Selanjutnya, soalan ketiga, bacalah dan buatlah rangkuman beberapa pengujian dalam parameter standarisasi yang tertera pada FHI sesuai tabel berikut. Dari uji parameter susut pengeringan. Metode pengujian metode pengujian gravimetri menggunakan alat Moisture Analyzer atau oven. Dari prinsip pengujiannya, dari sudut pengeringan, yaitu mengukur kehilangan bobot suatu zat yang dihitung sebagai presentase bobot awal ketika dipanaskan pada suhu dan waktu tertentu, misalkan selama 3 jam, hingga bobot konstan. Ya. Jadi, susut pengeringan ini, prinsip pengujiannya itu dengan cara, mengukur kehilangan bobot suatu zat yang dihitung sebagai presentase bobot di awal dan nanti akan dikurangkan di bobot, setelah pengeringan. Terus metode pengujian ini, eee, prinsipnya yaitu kehilangan bobot zat yang mencakup air dan senyawa menguap lain. Jadi pada metode susut pengeringan, itu tuh bakal kehilangan bobot zat yang mencakup air. Jadi kan, eee, sampel akan dikeringkan sehingga mengeluarkan, senyawa air akan jadi senyawa airnya akan diuapkan, misalkan dari minyak atsiri. Persyaratan mutunya, persenan bobotnya, dan bobot per bobot. Selanjutnya dari uji parameter kadar air. Dari pengujian kadar air, metode pengujiannya itu dengan destilasi soluen atau titrimetri per fingers. Itu jadi dia tuh, pengujian kadar air itu dengan destilasi soluen atau dengan titri per fingers. Selanjutnya dari prinsip pengujiannya destilasi soluen, yaitu air didestilasi bersama pelarut organik atau soluen yang tidak bercampur dengan air, kemudian air ditampung dan volumenya diukur. Dari parameter kunci yang diamati pada kadar air, ini yaitu volume air yang terukur dalam mili atau persen volume per bobot. Sebagai indikator kelembapan higroskopis, hasilnya harus lebih rendah dari susut pengeringan. Jadi pada parameter kadar air ini, eee, parameter kunci yang harus diamati yaitu, eee, mili atau persenan volume per bobot. Jadi nanti selanjutnya dari parameter uji kadar sari. Dari parameter kadar sari, metode pengujiannya dengan gravimetri atau cara dingin atau soklet atau reflux juga bisa. Dari prinsip pengujiannya itu dengan mengukur jumlah senyawa yang dapat larut atau terekstrak ke dalam pelarut tertentu. Contohnya air, etanol, pelarutnya yang biasa digunakan, dan dengan cara maserasi atau reflux. Kemudian pelarut diuapkan dan sisa zat terekstrak ditimbang. Selanjutnya dari metode pengujiannya itu, bobot sisa yang terlarut, persen bobot per bobot. Dalam air, kadar sari larut air, dan etanol kadar sari larut etanol. Indikasi mutu dan potensi senyawa aktif. Selanjutnya dari parameter kadar abu total. Metode pengujiannya biasanya menggunakan gravimetri juga untuk pengabuan. Prinsip percobaannya, simplisia dipanaskan pada suhu tinggi, misalnya hingga berapa sesuai ketentuan, dan ditanur hingga semua zat organik terurai dan hilang menyisakan abu yang terdiri dari mineral. Jadi kadar abu ini dengan cara pengujiannya itu dengan cara si simplisianya bakal dipanaskan dengan suhu tinggi hingga semua zat organiknya terurai gitu dan menjadi abu atau
eee, sisa-sisa mineral. Selanjutnya, dari parameter kunci yang harus diamati pada metode ini, yaitu, persentase bobot dari bobot awal simplisia nanti bakal ditimbang per bobot simplisia yang setelah kadar abu atau sudah dikeringkan. Terus indikasi cemaran mineral anorganik eksternal seperti pasir, tanah, dan lain-lain, dan, mineral. Selanjutnya, dari metode kromatografi lapis tipis atau KLP, metode pengujiannya dengan kromatografi absorpsi. Dan prinsip pengujiannya yaitu dengan cara pemisahan komponen kimia dalam sampel berdasarkan perbedaan afinitas terhadap fase diam, yaitu plat, dan fase geraknya, eluasi. Selanjutnya dari metode pengujiannya, nilai atau jarak tempuh senyawa per jarak tempuh pelarut. Jadi nanti, eee, kromatografi lapis tipis ini kan dia bakal memisahkan larutan, jadi nanti, kita pengujiannya itu menghitung nilai RF dengan cara yaitu jarak tempuh senyawa per jarak tempuh pelarut. Terus jumlah bercaknya, terus dilihat dari juga dari warna bercaknya di bawah UV, 254 dan UV 365 atau setelah reaksi disemprot. Jadi kan biasanya, ada beberapa bercak yang tidak terlihat, warna bercaknya. Jadi, disemprot dahulu baru terlihat, penampak bercaknya gitu. Jadi harus disemprot dengan penampak bercak. Terus uji ini juga untuk uji identitas dan kemurnian. Selanjutnya dari metode kadar kandungan minyak atsiri. Jadi dari metode kadar kandungan minyak atsiri, metode pengujiannya biasanya menggunakan destilasi, menggunakan alat jenis DIN atau Strict atau Clapeyron. Untuk prinsip pengujiannya itu destilasi uap dari simplisia, di mana minyak atsiri dan air akan ikut menguap, kemudian didinginkan dan dipisahkan secara gravimetri atau volumetri. Dari parameter kunci yang dapat diamati pada metode ini dengan cara, volume minyak atsiri yang terukur dalam mili dikonversi menjadi persen volume per bobot. Dan, parameter kunci yang diamati yaitu juga dengan indikasi kandungan zat aktif volatil. Selanjutnya, dari metode kadar flavonoid total, metode pengujiannya biasanya menggunakan spektrofotometri UV visible atau dengan metode kompleks dengan AlCl3. Selanjutnya ada prinsip pengujiannya. Jadi dari, kadar flavonoid total, prinsip pengujiannya itu dengan senyawa flavonoid direaksikan dengan reaksi spesifik dengan LCl3 untuk membentuk kompleks yang berwarna stabil, yang kemudian diukur absorbansinya pada panjang gelombang maksimum tertentu, biasanya dari 415 sampai 430 nm. Selanjutnya dari metode pengujian ini, absorbansi yang dikonversi menjadi kadar yaitu persen bobot per bobot. Jadi menggunakan kurva baku, misalkan quercetin atau rutinin untuk penetapan kadar senyawa pendana golongan flavonoid. Jadi pada kadar flavonoid total ini menggunakan, nanti perhitungannya dengan, persenan bobot per bobot setelah pengujian gitu. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasan tentang modul 4 dari bahan alam, eee, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.